Shalom, Bapak Ibu, Saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus. Kita panjatkan syukur kehadirat Bapa yang di surga karena pada malam hari ini kita masih diberi kesempatan dan kesehatan untuk boleh bersama-sama beribadah, di mana pada minggu ini adalah Minggu Judika, yakni berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan mengangkat tema Tuhan pemberi nafas kehidupan. Untuk itu kita akan memasuki ibadah penyembahan dengan mengambil sikap bersaat teduh sejenak di dalam hati kita masing-masing. Kita angkat pujian ibadah dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan ayat 5, Oh Hari Istirahat. Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, amin. Berilah keadilan kepadaku dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah yang mengambil prakarsa untuk memperdamaikan kami dengan diri-Mu. Kami memuji nama-Mu dan mengucapkan terima kasih atas segala pengorbanan-Mu untuk kami. Tolonglah kami untuk senantiasa mengingat penderitaan-Mu hingga kematian-Mu di kayu salib dan mengakui dosa dan pelanggaran kami di hadapan-Mu. Teguhkanlah keyakinan kami kepada kasih-Mu yang sedemikian besar, supaya kami senantiasa mengucap syukur kepadamu
dan setia mengikutimu sampai akhir hidup kami. Ya Tuhan Yesus, terimalah sembah sujud kami umat-Mu yang telah Kau tebus dengan darah-Mu yang kudus. Amin. Kita akan menyambut pembacaan firman Tuhan dengan mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 450 ayat 4 sampai ayat 5, Hidup Kita yang Benar. dan ucap syukur, itu kehendaknya. Tuhan Yesus, tolonglah sempurnakan syukurku. Roh Kudus berkuasalah di dalam hidupku. Dan ucap syukur, itu kehendaknya. Marilah kita mendengar firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah pada ibadah kita malam ini yang tertulis dari Roma 8 ayat 6 sampai ayat 11. Roma 8 ayat 6 sampai ayat 11. Kita akan membaca secara bergantian dan pada ayat yang ke-11 kita akan membaca secara bersama-sama. Beginilah firman Tuhan. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. Kita baca bersama-sama. Dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita angkat pujian dari pujian Ku Hidup Bagimu. Yesus, Kau kebenaran yang menyelamatkanku.
hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, aku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu, ku nyatakan janji-Ku kepadamu. Kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, jikalaupun sampai detik ini kita masih menyadari kita jauh dari kesempurnaan, kita masih lemah dan kita masih berbuat dosa, adalah sangat baik jika kita boleh mengakui segala sesuatu kelemahan dan dosa pelanggaran kita di hadapan Bapa, karena Bapa sampai detik ini masih mengasihi kita. Untuk itu, marilah kita datang ke hadapan Bapa yang di surga, memohon pengampunan dosa daripadanya, dengan terlebih dahulu mengakuinya di dalam hati kita masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang di surga, Tuhan yang Maha Kuasa dan Pengasih, kami bersyukur kepadamu karena kasih setiamu kekal selama-lamanya. Ampunilah segala dosa kami dan hapuskanlah segala pelanggaran kami terhadap firman-Mu oleh karena tabiat kemanusiaan kami yang lemah. Kasihanilah kami dan hapuskanlah segala dosa dan pelanggaran kami, supaya kami beroleh kehidupan yang sejati dan abadi di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Demi aku yang hidup, demikianlah firman Tuhan Allah. Aku tidak berkenan kepada kematian orang fasik,
Melainkan aku berkenan kepada pertobatan orang fasik itu dari kelakuannya, supaya ia hidup. Bertobatlah, bertobatlah dari hidupmu yang jahat itu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 362 ayat 1 sampai 2. Aku milikmu, Yesus Tuhanku. Aku milikku, Yesus Tuhanku, ku dengar suaramu. Ku merindukan datang mendekat dan diraih olehmu. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih aku dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Aku hamba-Mu, Kau sucikanlah oleh kasih kurnia. Hingga jiwaku memegang teguh kehendak-Mu yang mulia. Raih aku dan dekatkanlah pada kaki salibmu. Raih dan dekatkanlah ke sisimu, Tuhanku. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus, marilah kita mendengarkan hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang diambil dari hukum Taurat 1 sampai hukum Taurat 4. Beginilah bunyinya. Hukum Taurat yang pertama. Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Hukum Taurat kedua. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam air di bawah bumi, untuk disembah atau ditaati. Hukum Taurat ketiga. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Hukum Taurat yang keempat. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ketujuh adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari ketujuh. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Demikianlah pembacaan hukum Taurat Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kembali kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 212 ayat 1. Ya Allah kasih-Mu besar.
besar dari segala tiada terduga, tiada terjangkau luasnya. Ya Yesus, kasih-Mu besar, lebih besar dari segala hidup kekal Engkau beri, dan aku hidup berseri. Dalam doa aku bersyukur atas limpahan-Mu, agar aku mengasihi-Mu dan sesama manusia. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita ucapkan bersama-sama. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih, pengurus harian Jemaat GKPI Padang Bulan menerima surat dari PHJ dan Majelis GKPI JK Immanuel, Jalan Asahan, Pematang Siantar, yang berkeinginan untuk memohon dukungan dari seluruh warga jemaat GKPI Padang Bulan melalui amplop yang akan dibagikan kepada jemaat yang beribadah pada hari Minggu ini, mulai dari sesi ibadah pagi, siang, sore, dan malam, dalam rangka penyelesaian pembangunan gereja GKPI Jemaat Khusus Immanuel yang di Pematang Siantar. Dan di sini telah hadir pengurus daripada GKPI Jemaat Khusus Immanuel, sekaligus juga bersama-sama di dalam pelayanan ibadah malam ini. Untuk itu kami berikan kesempatan kepada pengurus Gereja GKPI Jemaat Khusus Immanuel Pematang Siantar untuk boleh memberikan penjelasan lebih lanjut. Shalom, selamat malam, selamat hari Minggu buat kita semua. Terpujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Raja Gereja, atas kasih karunia-Nya kita boleh berkumpul saat ini bersama-sama beribadah untuk memuji dan memuliakan nama-Nya. Bapak, Ibu, saudara-saudari sekalian, izinkan kami selaku panitia pembangunan Gereja GKPI Jemaat Khusus Immanuel Jalan Asahan Kota Pematang Siantar untuk memperkenalkan diri kami
saya sendiri Agustina Sihombing selaku Ketua Panitia Pembangunan Gereja, dan kami saat ini datang bersama-sama di bawah kepemimpinan Pendeta Tubiran Simamora MTH, Inang Betseda Boru Tampu Bolon, dan juga kami hadir juga bersama-sama dengan kami Sekretaris Panitia Pembangunan Inang Welda Sitio, Bendahara Panitia Pembangunan Inang Dahlia Sidabutar, begitu juga Ketua Pelaksana Panitia Pembangunan Amang Penatua Turnip, dan juga kami juga bersama-sama hadir saat ini Seksi Penggalangan Dana Penatua, calon penatua Amang Pasaribu dan juga Panggabean. Bapak, Ibu, serta saudara-saudari sekalian yang kami kasihi, pada kesempatan ini kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada pimpinan gereja Amang Pendeta Lubis, begitu juga pengurus harian jemaat PHJ, begitu juga majelis penatua serta seluruh jemaat GKPI Padang Bulan Pamen. Kami saat ini dengan segala kerendahan hati datang ke hadapan Bapak Ibu sekalian serta saudara-saudara yang kami kasihi, memohon kiranya dengan kerendahan hati untuk boleh kami melakukan penggalangan dana pada saat ini untuk penyelesaian penyempurnaan pembangunan gereja GKPI Jemaat Khusus Immanuel Kota Pematang Siantar. Adapun pembangunan telah dimulai sejak bulan Februari tahun 2025 dan pembangunan telah selesai lebih kurang 80%. Oleh karena itu masih banyak Bapak Ibu, saudara-saudari yang harus kami lengkapi sehingga kami masih memerlukan dukungan dana untuk penyempurnaan sarana prasarana maupun hal-hal lainnya untuk kelengkapan dari gereja tersebut. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih, kiranya donasi maupun bantuan, dukungan bantuan yang Bapak Ibu saudara-saudari berikan, kiranya menjadi berkat dan sukacita bagi kami yang menerima, terlebih-lebih bagi Bapak Ibu dan seluruh jemaat yang kami kasihi yang ada di gereja GKPI Pamen Padang Bulan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menyambut pewartaan Sabda Allah, kembali kita mengangkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 381 ayat 1, 6 dan ayat 7 yang Maha Kasih. Kasih-Nya itu Allah, Allah pengasih pun bagiku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda dan Roh-Nya penuh anugerah, sabda dan Roh-Nya mengundangku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Sabda kasih-Nya benar haus, sabda kasih-Nya hidupku. Aku selamatlah oleh kasih-Nya kepadaku. Jemaat Tuhan yang terkasih, mari kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan budi manusia, itulah yang memberkati hati dan pikiran kita di dalam
Kristus Yesus Tuhan. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berfirmanlah Engkau, sebab kami umat-Mu telah siap untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami. Amin. Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menjadi dasar khotbah kita pada minggu kita hari ini, Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku ya Allah, dengan tema Tuhan pemberi napas kehidupan, didasarkan kepada kitab Nabi Yehezkiel pasal yang ke-37 ayat yang pertama sampai kepada ayatnya yang ke-14. Kami mengajak kita untuk membacanya secara responsorial. Kami baca ayat yang pertama, Bapak dan Ibu Jemaat Tuhan, ayat kedua, begitu kita bergantian sampai kepada ayat yang ke-14. Demikian dikatakan oleh firman Tuhan, kebangkitan Israel. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaran rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah ini penuh dengan tulang-tulang. Ia membawa aku melihat tulang-tulang itu berkeliling-keliling, dan sungguh amat banyak bertaburan di lembah itu. Lihat, tulang-tulang itu amat kering. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan Allah, Engkaulah yang mengetahui. Lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan Allah kepada tulang-tulang ini, aku memberi nafas hidup di dalammu, supaya kamu hidup kembali. Aku akan memberi urat-urat padamu, dan menumbuhkan daging padamu. Aku akan menutupi kamu dengan kulit, dan memberikan kamu nafas hidup, supaya kamu hidup kembali. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkan kepadaku. Dan segera sesudah aku bernubuat, kedengaranlah suara. Sungguh, suatu suara berderak-derak, dan tulang-tulang itu bertemu satu sama lain. Sedang aku mengamat-amatinya, lihat urat-urat dan daging tumbuh padanya. Kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu, bernubuatlah hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas hidup itu, beginilah firman Tuhan Allah, hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin, dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini, supaya mereka hidup kembali. Lalu aku bernubuat seperti diperintahkannya kepadaku, dan nafas hidup itu masuk di dalam mereka, sehingga mereka hidup kembali. Mereka menjejakkan kakinya suatu tentara yang sangat besar. Firman-Nya kepadaku, hai anak manusia, tulang-tulang ini adalah seluruh kaum Israel. Sungguh, mereka sendiri mengatakan, tulang-tulang kami sudah menjadi kering, dan pengharapan kami sudah lenyap, kami sudah hilang. Oleh sebab itu, bernubuatlah dan katakan kepada mereka, beginilah firman Tuhan Allah, sungguh aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya, dan aku akan membawa kamu ke tanah Israel. Dan kamu akan mengetahui bahwa akulah Tuhan
pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Aku akan memberikan rohku ke dalammu, sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Terima kasih, demikian firman Tuhan. Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasihi dalam Kristus Yesus, ketika kita memasuki dan merayakan Minggu Judika, sebenarnya apa yang mau Tuhan panggilkan atau mau Tuhan suarakan dari kehidupan kita? Kalau kita berbicara tentang keadilan, berilah keadilan-Mu ya Tuhan. Keadilan yang bagaimana yang Tuhan maksudkan? Keadilan yang bagaimana? Sebab Bapak dan Ibu, jemaat yang kami kasih, keadilan dalam diri kita ini biasanya adalah keadilan menurut Taurat. Ya, keadilan menurut Taurat. Apa itu keadilan menurut Taurat, hukum Taurat? Mata ganti mata, gigi ganti gigi, upah dosa adalah maut. Begitu. Kalau kita berdosa, maut. Tidak ada lagi sepertinya pengampunan. Tetapi Bapak dan Ibu, jemaat Tuhan yang kami kasih, keadilan ini, judika ini yang diserukan kepada kita ini, pengertiannya berbeda dari kita. Atau seperti biasanya kalau ini menurut pembagian yang adil itu adalah mau pembagian tanggung jawab, pembagian apapun, biasanya kita bilang ini seperti timbangan, sama rata. Satu dapatmu, satu dapatku. Dua bagimu, dua bagiku. Baru kita bilang, inilah yang adil. Inilah yang adil. Padahal keadilan yang seperti itu bukan itu yang dimaksudkan oleh firman Tuhan bagi kita. Terutama dalam kehidupan bergereja. Dalam soal tanggung jawab contohnya ya. Dalam soal tanggung jawab. Banyak gereja mengatakan bakti bulanan atau guguan tok toripe per kepala keluarga, contoh 300 atau 400 ribu per keluarga katanya. Itu yang adil, pukul rata semua. Tapi adilkah bagi seorang atau bagi sebuah keluarga? Ya maaf ya Bapak Ibu, dia mungkin membawa becak, istrinya hanya jualan di pasar pagi, itu 400 ribu. Sementara yang lain dua-duanya bos, direktur. Karena kita bilang itu sudah diaturkan oleh gereja, semua pukul rata katanya. Firman Tuhan bilang keadilan tentang tanggung jawab gereja kan bilang begini, ini contoh ya. Tapi firman Tuhan bilang begini, ya, setiap orang yang menerima banyak mempersembahkan banyak. Setiap orang yang menerima sedikit mempersembahkan sedikit. Sebab supaya kekurangannya ditutupi oleh kelebihanmu katanya. Atau kekuranganmu ditutupi oleh kelebihannya. Begitu. Itu yang adil. Yang adil yang menurut Alkitab kita apa Bapak dan Ibu? Engkau yang benar bukan berhak menghakimi orang yang salah. Tapi karena engkau benar, engkau mengampuni yang salah. Mengampuni orang yang berdosa. Tetapi kita ini kan sering berbeda. Bilang supaya adil. Kalau yang adil menurut Tuhan, justru karena engkau benar, kau menjadi pengampun.
Karena itu dilarangnya, jangan kau menghakim-hakimi, sebab nanti engkau akan dihakimi. Jangan kau menghukum-hukumi, nanti kau akan dihukum. Padahal kita benar. Dan jangan kau mengukur orang lain, sebab pengukuran yang kau ukurkan bagi orang lain akan diukurkan bagimu. Ya. Di kitab Mazmur apa katanya? Jangan kau menghakimi, sebab penghakiman itu hakku, kata Tuhan. Masa Anda berhak menghakimi orang lain karena engkau benar? Pertanyaannya, sebenar apa engkau Bapak dan Ibu di hadapan Tuhan sehingga engkau berhak menghakimi orang lain? Di surat 1 Petrus dikatakan, jangan kau menghakim-hakimi dan jangan kau menghukum-hukumi. Ya. Tetapi hendaklah engkau saling mengampuni dan mengasihi, karena kesitulah kamu dipanggil, katanya. Dan di bawahnya dikatakan, sebab kasih itu menutupi banyak sekali dosa. Bukan menutup-nutupi, tapi menutupi banyak sekali dosa. Kan itu yang dikerjakan oleh Tuhan. Dia tidak menghakim-hakimimu, tapi justru kasihnya menutup dosamu di kayu salib. Dia tidak menghakimi. Suaranya, ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Tuhan tidak menghakim-hakimimu, tapi Dia menutupi dosamu. Dan itulah keadilan Allah. Sebab jikalau keadilan Allah, Bapak dan Ibu, dikerjakan secara Taurat, maka semua kita ini tidak ada yang bisa berdiri di hadapan Tuhan, termasuk saya. Karena kita semua pendosa. Sebab begitu berdosa adalah upah dosa adalah maut. Siapa yang mampu berdiri di hadapan Tuhan? Makanya Raja Daud pun membilang, jikalau engkau ya Tuhan memperhitungkan segala dosa kami, siapa yang bisa tahan berdiri di hadapanmu? Tapi keadilanmu membuat kita mendapat kasih karunia Tuhan. Jadi kalau Bapak benar, kalau kita benar, yang adil itu ampuni. Kalau kita kuat, maka yang adil itu kita melindungi. Bukan karena kita kuat kita menindas orang lain. Tuhan beri kau kekuatan supaya engkau menjadi pelindung bagi yang lain. Tuhan memberi engkau lebih supaya engkau menutupi kekurangan orang lain. Tuhan memberi engkau benar, membuat engkau benar, supaya kasih-Mu menutupi banyak sekali dosa. Maka dikatakan, berilah keadilan-Mu ya Tuhan. Apa artinya itu? Berilah kasih karunia-Mu, pengampunan-Mu. Itu judika Bapak Ibu. Ya, itu arti judika. Kita mengundang Allah, ya, mengampuni kita. Kita mempersilahkan Tuhan memberi pengampunan kasih karunia-Nya kepada kita. Maka Bapak Ibu, jadilah pengampun, ya, jadilah pelindung, jadilah penolong bagi saudara-saudara kita yang lebih lemah dari kita. Itulah keadilan. Itu keadilan. Nah, keadilan yang bagaimana? Yang kita bisa hayati dari kitab Yeskeil ini. Keadilan Tuhan yang membawa Yeremia ke lembah atau jurang yang paling dalam, tetapi bukan untuk menghukumi, tetapi untuk melihat kuasa Allah. Bapak Ibu, jalan-jalan Tuhan ini unik. Ya, Abaiban itu ada teolog Yahudi, ya, Abaiban, ketika dia menerjemahkan, Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku, Ia membimbing aku ke air yang tenang. Bapak Ibu, dia bilang apa di situ? Untuk menemukan oase air tenang, ya, di tanah Israel itu pada zaman dulu itu, maka harus dijalani jalan-jalan jurang yang mengerikan, dan oase dan air tenang dan rumput hijau itu ada
di lembah paling bawah. Begitu. Jadi jangan katakan Bapak Ibu, ya kalau ada orang menderita, karena kita kan mengukur keadilan Tuhan ini terhadap saudara kita ini secara dialektika, benar salah. Enggak mungkinlah dia menderita, kan gitu. Enggak mungkin dia menjalani jalan jurang kalau enggak berdosa dia, kan begitu. Ini yang mau diingatkan oleh firman Tuhan bagi kita. Yeskiel dituntun ke jurang, ke lembah, yang dimana di situ terletak banyak tulang-tulang berserakan. Coba Bapak Ibu dituntun di jalan sulit seperti itu, yang di tempat itu banyak tulang-tulang berserakan. Kita tidak mau melihat itu. Kita merasa ini bukan jalanku. Ya. Ada banyak orang di gereja, ada banyak orang di kegiatan Kristiani. Kalau disuruh menjadi panitia seksi yang agak seksi tamu, dia bilang, nggak bagus pun, seksi tamunya aku dibuat, katanya. Dia pikir harus menjadi ketua saja, baru itulah jalan Tuhan. Dia tidak tahu tuntunan Tuhan itu seringkali dari jalan sulit, ya, dari jalan yang tampaknya tidak ada apa-apa. Tapi keadilan Tuhan menuntun Yeskiel supaya dia melihat anugerah Allah, ya, melihat anugerah, melihat kuasa Allah. Karena itu Bapak Ibu, kembali kami katakan, jangan hakimi saudara-saudaramu jikalau jalannya sedang sulit. Jangan-jangan dia sedang diberi Tuhan keadilan anugerah untuk melihat kuasa Tuhan. Ya, melihat kuasa Tuhan, mengalami kuasa Allah. Ya, mengalami kuasa Allah. Kita lihat, ya, kalau dialektika benar salah, tapi lihatlah kitab Ayub. Dialektika benar salah kita itu diruntuhkan oleh cara berpikir Tuhan. Orang bilang, ya, Elipas, ya, siapa lagi kawannya itu, Sopar bilang, tidak mungkin orang benar dihukum Tuhan, katanya. Tidak mungkin orang benar dihakimi Allah, katanya. Ayub bilang, teman sialan kau, katanya. Ya, baca di kitab itu. Jangan-jangan kita kalau ada selalu begitu karakter kita, nanti teman kita bilang, teman sialan kau, katanya. Padahal dia mengalami kesulitan. Tapi Alkitab justru mencatat, Bapak dan Ibu, adalah seorang laki-laki yang saleh dan benar di mata Tuhan, tinggal dan hidup di kota Uz. Bayangkan itu Bapak Ibu. Ini meruntuhkan cara berpikir kita yang suka benar salah. Ayub dicatat sebagai orang yang saleh dan benar di mata Tuhan. Tetapi dia mengalami jalan sulit di jurang yang paling dalam. Supaya apa? Lihat di akhir dari kitab Ayub. Karena percaya, Ayub dipulihkan oleh Allah. Karena itu Bapak dan Ibu, ya, ketika jalan-jalanmu sulit, jangan merasa engkau sedang dihukumi Tuhan. Dan jangan menghakimi orang yang jalannya sedang sulit, ya. Tapi alamilah kuasa Allah di dalam jalan sulitmu itu. Alami. Persoalannya Bapak Ibu, dalam hidup kita beriman ini, hidup spiritual kita ini, kita semua mengaku dan tahu ya, kita tahu Tuhan Maha Kuasa. Tuhan Maha Kuasa. Tetapi tidak pernah kita meletakkan kepercayaan kita kepada kuasa Tuhan. Kita selalu memakai logika kita untuk jalan-jalan hidup kita, apalagi di tengah kesulitan. Cobalah lihat kita Bapak Ibu. Seberapa banyak kita menyerahkan persoalan kita kepada Tuhan ketika jalan kita sulit. Kita terus mencari dekingan. Ya, rasional kita langsung mencari siapalah kontak person yang bisa menolong, begitu kan?
Sama seperti Yeskiel. Itu sangat manusiawi. Tuhan berkata, Yeskiel, apakah tulang-tulang ini bisa hidup kembali? Yeskiel pada saat itu menggunakan rasionya. Tapi jawabannya nyeleneh. Engkau tahu ya Allah. Ya, terserah padamu. Semuanya itu engkau tahu ya Tuhan, katanya. Kita seringkali begitu. Percayanya kau begini, gimana? Dalam situasi, terserahlah. Seolah-olah kita memang pasrah, padahal sebenarnya kita putus asa. Jadi jalan sulit adalah tempat di mana kita mengalami kuasa Tuhan. Persoalan kembali kami ingatkan Bapak Ibu. Apakah engkau dan saya mempercayai kuasa Tuhan itu dan meletakkan harapanmu di dalam kuasa Tuhan itu? Apa mungkin tulang-tulang yang sudah bertahun-tahun, ya, sudah bertahun-tahun kering, bisa hidup kembali? Oh, rasio kita bilang nggak mungkin lah. Apa mungkin persoalan saya yang rumit ini, jalan hidupku yang penuh jurang ini, ada jalan keluarnya? Rasiomu bilang tidak. Tapi jika engkau mengalami Allah di jalan sulitmu itu dan meletakkan harapanmu kepada kuasa Tuhan, sekalipun kau di dalam jurang kesulitan, kau akan mengalami dan melihat kuasa Tuhan. Maka Allah mengatakan, lihat ini kuasanya. Bernubuatlah. Bernubuatlah engkau. Aku akan memberikan napas hidup bagi tulang-tulang kering itu. Aku akan membangkitkannya, katanya. Bernubuatlah engkau. Bernubuat dia kepada tulang-tulang itu. Maka kata Yeskiel tadi, sungguh aku mendengar suara berderak. Menyatulah tulang-tulang itu dan ditutupi oleh kulit. Dan kemudian bernubuatlah, berfirmanlah, katakanlah firman Tuhan kepada napas kehidupan. Maka tulang-tulang yang sudah menjadi satu dan sudah merekat ditutupi oleh kulit menjadi hidup kembali. Bapak dan Ibu, apa yang terjadi? Pengalaman tentang kuasa Tuhan membuat kita atau membuat Yeskiel melihat orang itu seolah-olah tidak pernah mati. Seolah-olah tidak mati. Di mana? Kalau kita mengalami masa sulit dan menyerahkannya kepada kuasa Tuhan, Bapak Ibu, kuasanya akan nyata seolah-olah engkau tidak pernah menderita. Itu keajaiban. Itu keajaiban. Tuhan bilang, aku akan menempatkan engkau kembali ke tanahmu. Itu apa artinya? Engkau akan hidup kembali di tanahmu. Seolah-olah orang melihat engkau tidak pernah mati. Seolah-olah orang melihat seolah-olah engkau tidak pernah mati. Begitulah orang yang menyerahkan hidupnya kepada Tuhan. Menyerahkan pengharapannya kepada kuasanya. Kuasa Tuhan. Sekalipun sulit. Tapi kalau Tuhan berfirman dan berkata, Bapak Ibu alami kuasanya. Seolah-olah engkau tidak pernah menderita. Kan itu juga yang terjadi. Ketika Yesus menyembuhkan 10 orang kusta. Tapi 1 orang yang kembali. Apa Tuhan bilang? Tunjukkanlah kepada para ahli Taurat, kepada pemimpin-pemimpin agama. Apa artinya Bapak Ibu? Pemimpin agama pun sering sekali tidak percaya kepada kuasa Allah. Seperti kami ini. Kan begitu ya? Pemimpin agama. Apa yang mau dikatakan tunjukkan dirimu kepada pemimpin agama itu? Dia menunjukkan dirinya seolah-olah dia tidak pernah mengalami sakit kusta. Sebab firman Tuhan di situ mengatakan utuhlah dia. Kata sembuh itu terjemahannya utuhlah mereka, utuh. Kalau sekarang Bapak Ibu lihatlah yang diperbuat oleh teknologi. Sembuh mereka kan? Sembuh mereka yang sakit kusta itu.
Tapi masih ada tanda mereka punya sakit kusta kan? Jangan-jangan sudah hilang jari-jarinya. Tapi kalau Tuhan menyembuhkan, kalau Tuhan menolong, orang penyakit kusta itu seolah-olah tidak pernah sakit kusta. Kenapa? Dia utuh kembali. Dia utuh kembali. Begitu juga Bapak Ibu, hidupmu kalau percaya kepada kuasa Allah, sekalipun jalanmu sulit, engkau akan mengalami Tuhan dan seolah-olah engkau tidak pernah merasakan kesulitan. Itu tuntunan Allah. Dan itulah keadilan. Berilah keadilanmu kepadaku ya Tuhan. Terimalah aku jadi anakmu, seolah-olah aku tidak pernah bersalah. Kan itu yang pernah dikatakan, itu yang dikerjakan Tuhan bagi kita. Engkau dan saya diterimanya, padahal engkau pendosa besar. Apa penyebabnya Tuhan menerimamu Bapak dan Ibu? Tidak ada. Jangan ada yang dianggarkan atau diandalkan menghadapi Tuhan. Tidak ada. Jabatan pendeta pun tidak bisa dihadapkan untuk menuntut kepada Tuhan, jadikan aku anakmu. Tidak bisa. Tapi kata judikata, berilah keadilanmu. Terimalah aku Tuhan, seolah-olah aku ini anakmu yang tak pernah berdosa. Kan itu kasih karunia. Itu Tuhan yang adil. Itu yang seruan firman Allah bagi kita Bapak dan Ibu. Dan yang terakhir, ya, manusia kita ini Bapak Ibu dibagi dua. Manusia tukang ngomong, ya, tukang cerita, atau manusia tukang mendengar. Ya. Ada orang sakit kali hatinya kalau dia tidak mendengarkan informasi mana. Apa tadi kalian ceritain? Apa tadi kalian ceritain? Dia ingin tahu semuanya kan? Begitu. Tapi ada juga orang tukang ngomong kan? Nah, apa yang mau dikatakan di situ? Ketika ada orang, Bapak Ibu, mencurahkan isi hatinya kepadamu, jadilah engkau seperti si Yeskiel yang menubuatkan kebangkitan, menubuatkan pemulihan baginya. Kalau dia sedang bercerita tentang kesusahannya dengan keluarganya, jangan kau panas-panasi. Jadikan dia bangkit kembali dan utuh. Itu aplikasi etisnya, praktik etis dari panggilan ini. Mengingatkan kita, kalau engkau mendengar dan kalau engkau berbicara tentang keluhan orang lain, harusnya seperti firman Tuhan yang membangkitkan orang dari kelemahannya. Ini kasih contoh aja saya ya. Ada orang bapak-bapak ya, cerita dia layaknya, aku suntuk kali aku dibuat layakku ini, nggak suka aku katanya. Datang satu lagi laki-laki ini dia bilang apa? Dia bukan menasihati dengan baik, tapi justru bilang, kau jangan bodoh lay. Kalau aku dalam posisimu, udah aku hajar kulah layakku itu. Mau hula-hula dia nggak peduli aku katanya kan. Kata-kata apa yang keluar dari kita? Suntuk kali aku, Eda katanya. Edaku ini nggak tahu lah, aku nggak beres ini katanya. Datang yang kawannya bicara, memang bodoh lah kau, Eda, poltaknya kau katanya. Polos tak berotak katanya kan. Kalau aku kayak gitu dibuat Edaku, udah aku jambak-jambak rambutnya itu. Itulah kata-kata kita kan. Itu kata-kata kita yang keluar. Lihatlah seberapa banyak di YouTube dan di Facebook itu kata-kata seperti itu. Hajar terus katanya. Tapi jadilah seperti Yeskiel yang mulanya ragu, di tengah-tengah sulit itu dia penyampai firman Tuhan, penyampai nubuat Allah kepada tulang-tulang yang kering sehingga menjadi bangkit dan hidup kembali. Itu tugas kita Bapak Ibu. Dan itulah keadilan. Ada orang punya masalah. Yang adil adalah engkau dan saya menuntunnya kepada suatu kebangkitan. Bukan justru menjerambamkan dia ke dalam dosa dan kesusahan. Ini panggilan etis. Aplikasi etis bagi hidup kita. Ya, banyak kita ini pendengar firman Tuhan. Ya,
Tapi bagaimana kita mengaplikasikannya? Ini saya lihat, ini saya baca, ini tadi ada program gereja BGA ya, baca dan gali Alkitab. Ini harusnya kita sambut ini. Bagus ini, membaca dengan sederhana, menggali isi Alkitab, menambah, bukan sekadar pengetahuan. Bapak Ibu, saya bilang tadi jangan sekadar tahu, tapi percaya. Ketika kita menggali, membaca dan menggali firman Tuhan, menambah iman kita. Sehingga kita bisa seperti Yeskiel, ketika orang menceritakan kesusahannya, kita menjadi pembangkit bagi dia. Pembangkit. Utuh kembali. Sehingga dia seolah-olah tidak punya persoalan dalam hidupnya. Jangan tambah-tambahi persoalannya. Ya. Dalam hidup kita bersama, dalam hidup sosial kita, jadi seperti Yeskiel. Menjadi penubuat, menjadi penyampai firman Tuhan kepada tulang-tulang yang tidak punya harapan. Kita pun seperti itu, penyampai firman Tuhan kepada orang yang merasa tidak punya harapan lagi, sehingga dia menjadi bangkit dan utuh kembali. Bapak dan Ibu, semoga firman Tuhan ini bermanfaat bagi kita. Terima kasih kehadiran kami dari tadi pagi dapat di gereja kita ini, GKPI Pamen ini. Kami datang dari GKPI Jalan Hasan Pematang Siantar bersama panitia. Bapak Ibu tadi pasti sudah mendengarkan maksud dan tujuan kehadiran kami melalui penjelasan ketua panitia kami. Panitia kami semua perempuan. 3/4 dari keseluruhan panitia itu perempuan. Ya, sehingga gereja kita terbangun terus. Orang bilang, mungkinkah perempuan membangun sebuah gereja? Bapak Ibu jangan lupa, kebangkitan Kristus saksinya adalah semua perempuan. Maka kebangkitan dan bangunnya gereja ini kami serahkan kepada perempuan gereja kita. Karena itu dengan kerendahan hati kami mohonkan ya, amplop yang telah dibagikan tadi oleh panitia bisa kita isi dengan sukarela, atau bisa juga karena di situ ada nomor rekening panitia, bisa sesuai dengan kemampuan dan kerelaannya, bisa juga dengan kiris yang tercantum di amplop itu. Agar gereja kita itu bisa semakin bangkit, bisa semakin bagus, bisa menjadi tempat nama Tuhan berdiam dan menjadi persekutuan yang lebih baik. Terima kasih kepada kita semua, terima kasih kepada seluruh pelayan dan pendeta kita di sini. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin, kita berdoa. Bapa di surga, Tuhan kami yang maha baik, kami telah mendengarkan firman-Mu. Kami telah dipanggil untuk menjadi penubuat firman Tuhan bagi orang yang letih lesu, yang hidupnya di jalan sulit, yang bahkan mungkin tidak ada harapan. Tetapi jikalau Tuhan berfirman, jikalau Tuhan berkata, maka kami akan mengalami kuasa-Mu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Karena Tuhan kami percayai maha kuasa. Karena itu Tuhan, biarlah kami percaya Engkau maha kuasa. Bukan hanya kami mengetahui Engkau maha kuasa, tetapi kami meletakkan pengharapan kami kepada kuasa-Mu dan kepada kasih-Mu. Karena itu ya Tuhan, terima kasih atas firman-Mu ini. Kuatkan kami oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus untuk mempercayainya. Dan oleh Roh-Mu yang kudus kami dimampukan melakukan firman-Mu. Tuhan berkati kami semua umat-Mu yang hadir saat ini. Engkaulah yang mengasihi kami, menolong kami di seluruh perjalanan hidup kami. Engkaulah yang menguatkan kaki dan tangan kami, hati kami ketika kami menghadapi pergumulan dan tantangan hidup kami. Sehingga kami dapat menghadapinya dan kami berhasil dan kami mengalami kuasa Tuhan. Karena itu ya Tuhan, janganlah pernah Engkau meninggalkan dan melupakan kami semua. Kami semua yang hadir saat ini dan jemaat-Mu. Sehingga kami selalu mengalami anugerah-Mu, mengalami kasih karunia-Mu dan tuntunan-Mu. Beri kesehatan dan panjang umur bagi kami. Berikan keberhasilan bagi anak-anak-Mu yang sedang studi di tempat ini. Sehingga seluruh proses pendidikan mereka berlangsung dengan baik karena penyertaan-Mu. Engkau menjauhkan semua anak-anak kami ini, para mahasiswa yang ada di sini maupun umat-Mu di tempat ini.
menjauhkan mereka dari segala kejahatan, menjauhkan mereka dari segala maksud-maksud orang jahat maupun si iblis, sehingga mereka terlindungi oleh kuasa-Mu, oleh rahmat-Mu. Engkau yang memberkati kehidupan semua orang tua kami, orang tua dari anak-anak kami di sini, mahasiswa kami, sehingga dimanapun orang tua kami, Engkau menolong mereka, sehingga hidup mereka berhasil, dan keberhasilan itu dapat disampaikan kepada anak-anak putra-putri mereka yang sedang berpendidikan di tempat ini. Kasihilah kami Tuhan, kasihi orang tua kami, kasihi hamba-hamba-Mu di tempat ini yang melakukan tugas panggilan dan pelayanannya. Mampukan Bapa, agar melalui pelayanan mereka bertambah orang yang percaya kepada Tuhan, yang memuliakan nama-Mu. Tuhan yang maha baik, kami sungguh percaya kepada kuasa-Mu, dan kami sungguh percaya kepada kebaikan-Mu. Engkau tidak akan meninggalkan dan melupakan kami semua. Di dalam Kristus Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kita bernyanyi. Selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, yang Maha Tahu dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Aku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Firman Tuhan membimbing kita memberikan persembahan. Mazmur 4 ayat 6 berkata demikian. Persembahkanlah korban yang benar dan percayalah kepada Tuhan. Amin.
Marilah kita berdoa mendoakan persembahan kita kepada Tuhan Allah kita. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku dengan setulus hati Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu ini dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan di jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami sebagai persembahan yang berkenan kepadamu. Dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, damai, sejahtera dan sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh-Mu yang kudus itu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Pulanglah dalam damai sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan Allah kita. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.